Dunia kembali diguncang oleh konflik besar di Timur Tengah. Perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran kini berkembang menjadi salah satu konflik geopolitik paling berbahaya dalam dekade terakhir. Serangan udara besar-besaran, hujan rudal balistik, serta perang propaganda modern membuat kawasan Teluk Persia berada di ambang krisis global. Konflik ini memuncak pada 28 Februari 2026, ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer terkoordinasi terhadap Iran. Operasi militer tersebut dikenal dengan nama Operation Lion's Roar, yang menargetkan fasilitas militer, sistem pertahanan udara, dan lokasi strategis Iran di berbagai kota besar. Dalam waktu hanya beberapa jam, ratusan serangan udara dan rudal menghantam instalasi militer Iran. Serangan mendadak itu mengguncang struktur kekuasaan Iran. Dalam operasi tersebut, pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khomeini dilaporkan tewas setelah kompleks kediamannya dihantam serangan udara. Selain itu, sejumlah pejabat militer tinggi Iran juga dilaporkan menjadi korban. Amerika Serikat dan Israel menyatakan bahwa operasi militer itu dilakukan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir serta melemahkan kemampuan militernya yang dianggap sebagai ancaman serius bagi kawasan Timur Tengah. Namun, Iran dengan cepat membalas. Hanya beberapa jam setelah serangan pertama, Iran meluncurkan ratusan rudal balistik dan drone tempur ke berbagai sasaran. Targetnya tidak hanya Israel, tetapi juga pangkalan militer Amerika Serikat di beberapa negara Teluk seperti Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Irak. Sistem pertahanan udara Israel yang terkenal canggih seperti Iron Dome dan Arrow memang berhasil mencegat sebagian besar serangan. Namun sejumlah rudal Iran tetap berhasil menembus pertahanan dan menghantam wilayah Israel. Bahkan salah satu serangan mematikan dilaporkan menghantam kawasan permukiman di Beit Shemesh yang menyebabkan korban jiwa di kalangan warga sipil. Serangan balasan Iran tidak berhenti di situ. Kelompok sekutu Iran di kawasan, termasuk Hizbollah di Lebanon, ikut terlibat dengan meluncurkan ratusan roket ke wilayah Israel. Konflik yang awalnya terbatas pada dua negara, kini mulai menjalar ke kawasan yang lebih luas. Di saat yang sama, perang juga terjadi di ruang ekonomi global. Selat Hormuz, jalur laut paling penting bagi perdagangan minyak dunia, ikut terdampak langsung oleh konflik ini. Jalur tersebut biasanya mengangkut sekitar 20% pasokan minyak dunia. Tetapi sejak perang pecah, lalu lintas kapal tanker minyak di kawasan itu hampir terhenti. Akibatnya harga energi global melonjak tajam. Maskapai penerbangan internasional menghentikan penerbangan di sebagian wilayah Timur Tengah. Perusahaan logistik global terganggu, dan rantai pasok industri di berbagai negara ikut tertekan. Perang ini juga memperlihatkan perubahan besar dalam strategi militer modern. Selain perang udara dan rudal, kedua pihak menggunakan taktik propaganda dan disinformasi digital. Iran dituduh menyebarkan gambar dan video palsu yang menunjukkan keberhasilan serangan terhadap pangkalan militer Amerika atau Israel untuk mempengaruhi opini publik dunia. Di sisi lain, laporan analis militer menyebut Iran juga menggunakan strategi penipuan militer di lapangan. Beberapa pangkalan udara diduga menampilkan gambar pesawat tempur dua dimensi yang dilukis di landasan pacu, serta replika alat utama sistem senjata yang dibuat dari balon atau bahan ringan. Tujuannya sederhana, namun efektif, membuat rudal mahal milik musuh menghantam target palsu. Taktik semacam ini dikenal dalam dunia militer sebagai decoy warfare atau perang dengan umpan. Strategi ini tidak hanya menghemat kekuatan militer Iran, tetapi juga memaksa lawan menghabiskan persenjataan bernilai miliaran dolar. Sementara itu, Amerika Serikat terus melakukan upaya diplomasi intensif. Washington berusaha melobi negara-negara Timur Tengah agar membantu membendung pengaruh Iran. Beberapa negara Teluk tetap memberikan dukungan logistik dan militer kepada koalisi Amerika-Israel. Meskipun banyak negara di kawasan memilih bersikap hati-hati agar konflik tidak meluas. Namun perang ini juga memunculkan dilema politik baru di dunia internasional. Beberapa negara mulai mempertimbangkan kembali hubungan diplomatik mereka dengan Israel karena tekanan energi dan keamanan kawasan. Ketergantungan pada pasokan minyak Timur Tengah membuat banyak negara harus mengambil posisi yang lebih pragmatis.
Iran sendiri memainkan kartu geopolitik yang cukup berani. Tehran menyatakan akan memberikan jalur perdagangan dan keamanan maritim yang lebih besar di Selat Hormuz kepada negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Langkah ini dinilai sebagai strategi ekonomi sekaligus diplomasi energi untuk menarik dukungan internasional. Kebijakan ini memicu efek domino yang mulai terasa. Beberapa negara yang sebelumnya menjalin hubungan diplomatik dengan Israel mulai menghadapi tekanan domestik untuk meninjau ulang hubungan tersebut, terutama demi memastikan pasokan energi tetap stabil bagi ekonomi mereka. Di tengah meningkatnya ketegangan, perang juga menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar. Iran melaporkan ribuan korban sipil dan kerusakan besar pada infrastruktur, termasuk sekolah, rumah sakit, serta situs budaya bersejarah akibat serangan udara. Sementara itu, komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata. Banyak negara khawatir konflik ini dapat berkembang menjadi perang kawasan yang lebih luas, bahkan berpotensi melibatkan kekuatan besar dunia. Kini, setelah lebih dari 2 minggu pertempuran, situasi masih sangat tidak menentu. Serangan udara masih berlangsung, rudal terus diluncurkan, dan diplomasi internasional berjalan di tengah tekanan besar dari pasar energi global. Timur Tengah sekali lagi menjadi pusat perhatian dunia. Setiap perkembangan dari kawasan ini berpotensi mengguncangkan ekonomi global, stabilitas geopolitik, dan keamanan energi dunia. Dan untuk saat ini, satu hal yang jelas, perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Di tengah meningkatnya eskalasi perang di Timur Tengah, kabar terbaru dari kawasan itu justru semakin memicu spekulasi global. Salah satu isu yang paling mengguncang adalah munculnya berbagai rekaman video yang menampilkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam rekaman tersebut, Netanyahu terlihat menyampaikan pesan kepada publik Israel bahwa pemerintahannya masih mengendalikan situasi perang. Namun, para analis teknologi dan pakar keamanan digital menemukan kejanggalan. Gerakan bibir yang tidak sinkron, bayangan wajah yang tidak konsisten, jumlah jari tangan yang menjadi 6, serta pola suara yang terdeteksi sebagai suara sintetis, membuat sebagian pakar menilai rekaman itu kemungkinan besar merupakan video yang dihasilkan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Jika benar demikian, maka dunia sedang menyaksikan fenomena baru dalam sejarah konflik modern. Kepemimpinan negara yang tampil melalui rekayasa digital di tengah perang besar. Kabar tersebut memicu spekulasi luas mengenai kondisi sebenarnya Netanyahu di tengah konflik yang terus meningkat. Di saat yang sama, Israel menghadapi tekanan besar di dalam negeri. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dalam sebuah pernyataan yang dikutip berbagai media regional memperingatkan bahwa perang yang terus meluas berpotensi membawa konsekuensi serius bagi keamanan warga sipil Israel sendiri. Gallant menyatakan bahwa konflik tidak boleh berkembang menjadi perang kawasan yang tidak terkendali. Pernyataan ini memicu perdebatan tajam di dalam politik Israel. Sebab pada saat yang sama, operasi militer Israel di wilayah Gaza terus berlangsung dengan intensitas tinggi sejak konflik sebelumnya dengan kelompok Hamas. Serangan udara, artileri, dan operasi darat yang berbulan-bulan terjadi telah menyebabkan kerusakan besar pada wilayah tersebut dan memicu kecaman dari banyak negara. Situasi ini membuat retorika perang antara Israel dan Iran semakin panas. Iran menyatakan bahwa mereka tidak menutup kemungkinan melakukan gencatan senjata, tetapi hanya dengan syarat yang sangat jelas. Pemerintah Iran menuntut 3 langkah utama. Pertama, penghentian seluruh serangan udara dan operasi militer Amerika Serikat serta Israel terhadap wilayah Iran. Kedua, penarikan sebagian sistem militer strategis Amerika Serikat dari pangkalan di sekitar Teluk Persia yang menurut Iran digunakan untuk melancarkan serangan. Dan ketiga, jaminan internasional bahwa wilayah Iran tidak lagi menjadi target operasi militer yang bertujuan menghancurkan infrastruktur pertahanannya. Tanpa 3 syarat tersebut, para pejabat Iran menegaskan bahwa mereka akan terus mempertahankan diri dengan segala kemampuan militer yang dimiliki.
Di sisi lain, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump terus berupaya membangun koalisi internasional untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran. Namun, upaya Washington tidak sepenuhnya berhasil. Sejumlah negara Timur Tengah dan Eropa menolak ikut dalam operasi militer yang lebih luas karena khawatir konflik tersebut dapat memicu perang regional besar yang melibatkan banyak negara. Bahkan di Eropa, dinamika diplomasi mulai berubah drastis. Pemerintah di Spanyol mengambil langkah keras dengan mengusir duta besar Israel setelah tekanan politik domestik meningkat tajam akibat konflik yang terus membesar di Timur Tengah. Langkah ini menandai perubahan sikap diplomatik yang cukup signifikan di kawasan Eropa. Namun mungkin dampak paling besar dari konflik ini tidak terjadi di medan tempur, melainkan di pasar energi dunia. Seluruh perhatian kini tertuju pada jalur laut paling strategis di dunia, Selat Hormuz. Selat sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab itu merupakan jalur bagi hampir 1/19 perdagangan minyak dunia. Iran menyadari betul posisi strategis tersebut. Karena itu, pemerintah Iran mengumumkan kebijakan baru yang cukup mengejutkan. Kapal-kapal dagang dari negara-negara yang dianggap bersahabat dengan Iran akan diberikan kemudahan akses dan perlindungan saat melintasi Selat Hormuz. Langkah ini secara tidak langsung menciptakan peta geopolitik baru dalam perdagangan energi global. Beberapa negara yang bergantung pada pasokan minyak Timur Tengah kini mulai mempertimbangkan kembali posisi politik mereka dalam konflik ini. Sementara itu, sejumlah negara lain justru meningkatkan upaya diplomasi untuk mencegah perang meluas. Qatar, Turki, Oman, serta beberapa negara Eropa melakukan komunikasi intensif dengan kedua pihak untuk mendorong jalur dialog dan gencatan senjata. Para diplomat memperingatkan bahwa jika konflik ini terus meningkat, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang bertikai, tetapi juga oleh seluruh dunia. Krisis energi, gangguan perdagangan global, dan ketidakstabilan geopolitik dapat menjadi konsekuensi nyata jika perang di Timur Tengah berkembang menjadi konflik regional yang lebih besar. Dan untuk saat ini, situasi masih berada di titik yang sangat rapuh. Rudal masih diluncurkan, diplomasi masih berlangsung, dan dunia terus menunggu apakah konflik ini akan mereda atau justru berubah menjadi krisis global yang jauh lebih besar.